Maret 2022. Kala itu saya masih kepala sekolah. Nah, kemudian tahun yang sama, bulan Februari 2022 saya diangkat jadi pengawas sekolah. Nah, saya ini bingung, Pak. Saya belum paham terkait dengan tadi dupak yang terkonvensi tadi ya. Nah, itu cara pengusulannya gimana, terus konversinya nanti seperti apa. Nah, terus apakah seperti pengusulan dupak waktu yang lama itu harus dikirimkan ke PO Box BPMP atau gimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kami ini di pengawas Kabupaten Pasir Pak, masih baru semua ini. Jadi, terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Kalau konversi nanti Bu Eka, tapi kalau yang terkait dengan PO Box, kalau untuk pengawas ke PO Box 3878, Mas Yudan boleh di-share di itu Mas, PO Box 3878, itu kalau pengawas bukan ke BPMP ya Pak, tapi ke pusat untuk golongan 4B ke atas, ya, yang 4B ke atas. Jadi yang kaitan konversi Ibu Eka, monggo Bu Eka. Baik, konversi ya Pak ya. Iya Bu. Konversi sesuai perempuan satu, ya Pak. Saya tanya dulu, gitu ya. Oke, jadi memang ada hal baru Pak untuk penilaian angka kredit. Dulu kita tahu nih, kalau kita menilaikan angka kredit itu dari butir-butir kegiatan sesuai Permenpan ya Pak ya. Jadi setiap butir itu ada angka kreditnya, setiap butir ada angka kredit gitu ya. Kita sudah tahu semua lah itu. Nah, ke depan di Permenpan 1 ini memang sudah tidak ada lagi yang namanya butir kegiatan. Itu semua sudah dicabut Bapak. Sudah dicabut semua dengan Permenpan 1. Jadi tidak ada lagi yang namanya butir kegiatan, tugas jabatan, subunsur dan unsur gitu ya. Pengembangan profesi, tugas penunjang itu tidak ada lagi. Semua tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, angka kreditnya dari mana? Itu pure dari SKP yang kita buat bersama dengan atasan langsung. Ya, dan kita ada perjanjian kinerja tuh ya Pak ya. Pertama gitu ya di Januari kita buat SKP gitu kan. Nah dari situ itu nanti akan dinilaikan oleh atasan langsung kita menjadi predikat kinerja. Ya, jadi memang SKP-nya itu juga beda Pak Izin. Jadi tidak seperti yang dulu kita tahu nih per BKN nomor 1 tahun 2013 yang ada namanya tugas jabatan, angka kredit, terus ada target, kuantitas, kualitas, waktu, biaya gitu ya Pak ya. Sekarang tuh beda. Itu sesuai dengan Permenpan nomor 6. Ya, jadi memang cascading tetap, kemudian ada ekspektasi atasannya juga. Jadi apapun yang diberikan tugas oleh atasan itu yang akan kita masukkan ke dalam SKP sesuai dengan ruang lingkup jabatan kita ya. Jadi namanya ruang lingkup sekarang, tidak butir kegiatan lagi. Jadi Bapak nanti nggak usah perlu repot lagi membuat dupak ya, nggak usah lagi. Tapi setiap hasil atau pekerjaan kita sesuai SKP itu tetap harus ada bukti fisik Bapak. Itu akan dinilaikan oleh atasan langsung kita. Ya, jadi bukti fisik itu tetap ada. Ya. Nanti predikat kinerjanya itu adalah tergantung ekspektasi atasan kita. Apakah kita memenuhi ekspektasi dari atasan kita atau tidak? Itu seperti itu. Sehingga ekspektasi atasan yang menimbulkan predikat kinerja, dari predikat kinerja itulah yang akan kita terima menjadi angka kredit. Langsung dikonversi Bapak. Jadi kalau misalnya sangat baik, berarti kita dapat 150%. Itu tertinggi ya Pak ya. Tidak ada lagi selain itu. Kecuali Bapak punya misalnya pendidikan yang lebih tinggi misalnya, itu bisa dinaikkan 25% tambah gitu. Itu jadi 150% itu sudah
sudah paling tinggi angka kredit kita, ya maksimal, ya karena sangat prediksi kinerja kan paling tinggi sangat baik, nggak ada yang sangat baik sekali itu nggak, belum ada Pak ya, jadi sangat baik gitu, itu menjadi angka kredit kita tertinggi. Seperti itu Bapak nanti untuk konversi ya. Oke, terima kasih Bu Eka. Oke. Ini Pak Agus, Iya. Pak Agus saya masih bingung ini Pak. Kenapa Pak? Ya ini untuk konversi ini loh Pak, yang tadinya dari kepala sekolah ke pengawas itu Pak. Ya, jadi gini Pak, Ya, sekarang gini, Bapak terakhir golongan berapa? Pangkat golongan berapa? 4C Pak. Pak C. Diangkat pengawas bulan apa? Tahun berapa? Bulan Februari 2022 Pak. Ya, berarti angka kreditnya berapa tuh di Pak terakhir itu? Di Bupak Pak itu 769,722. Berarti kan Bapak mau ke 4D ya? Ye, mau ke Pak D. Nah, itu kan 850. Diajukan aja Pak, diajukan aja ke pengawas. Diajukan aja. Enggak Pak, caranya Pak. Belum tahu yang baru ini. Ya, sebetulnya teman-teman yang ikut fintech ya itu sudah diajarin sih, yang ikut fintech itu, yang mungkin nanti angkatan 5 ya Mas Yudan ya. Insya Allah Pak, nanti saya ikut Ya, Pak. boleh coba ikut Pak, nanti lebih teknis akan dijelaskan detail-detailnya Pak, karena di webinar kan waktu ya. Nanti Ya Pak. di fintech lebih teknis lagi Pak, bisa dicontohkan bahkan Ya, seperti Pak. itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih. Pak Wahyu Jatmiko, Pak Darwis ya, langsung aja ya. Ya, langsung boleh. Pak Wahyu, Pak Firman, silakan Pak Wahyu. Oke, ya, matur nuwun Bapak nggih. Langsung saja ke pokok untuk kami menjelaskan ada beberapa hal. Yang pertama, pengangkatan ke pengawas berarti apabila 4 tahun menjadi kepala sekolah kemudian diangkat pengawas dan ini baru 2 tahun seperti itu, apakah sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat untuk yang pengawas, karena untuk yang kepala sekolah kan sudah tidak dihitung, yang pengawasnya saja. Satu itu. Kemudian yang kedua, batasan untuk pengajuan, kalau nilainya baik itu kelihatannya kan harusnya sampai 4 tahun. Kalau amat baik berarti 2 tahun bisa. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau nilainya sudah ada teman kita, atau contohnya saya umpamanya nilainya sudah 870. Nah, kemudian mau ke 4D itu lebih baik mengajukan dulu atau kita uji kompetensi dulu. Itu aja Bapak, matur nuwun dan Ibu juga. Nggih. Monggo Bu Pak. Nggih. Ya, sebentar Pak Wahyu mungkin lebih detail lagi. Yang pertanyaan pertama tadi, Bapak mau golongan terakhir apa nih? Saya sudah 4C. 4C. Pengawas sudah berapa tahun? Saya sudah lama Bapak, 11 tahun. Terus sekarang permasalahannya mau mengajukan ke 4D. Ya, andaikan kami mau ke 4D, saya kan kemarin dari 2021 Apanya? Kalau ini yang 4C-nya. Ya. Itu berarti kalau mau ke 4D berarti saya uji kompetensi dulu baru mengajukan atau gimana? Jadi yang sekarang uji kompetensi itu Pak, dari Madya ke Utama itu kan diprioritaskan untuk teman-teman yang usia pensiunnya sudah limit gitu ya. Jadi ya termasuk saya Bapak. Ya. Jadi kalau uji kompetensi yang sekarang ini itu berdasarkan PAK yang lolos Pak, PAK yang lolos ke 4D. Jadi memang diajukan dulu Pak, Bapak mengajukan dulu. Kalau PAK-nya lolos ke 4D, nanti baru uji kompetensi Pak. Itu pindah gabung ya, pindah jabatan. Jadi Bapak mengajukan 2021 udah bisa Pak, ya.
silahkan. Apalagi kalau angka kredit yang 4C-nya